Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Enawati. Hari ini saya ingin memaparkan tentang identifikasi bahaya dan risiko kerja. Bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau penyakit. Sedangkan risiko adalah kombinasi antara kemungkinan suatu kejadian dalam setiap peristiwa dengan keparahan akibat yang dinyatakan dalam kerugian. Tujuannya untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengendalikan bahaya serta risiko dari setiap kegiatan operasional dan produksi perusahaan, baik kegiatan rutin maupun non-rutin. Menetapkan target dan program peningkatan kinerja K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Selanjutnya, cara melakukan identifikasi bahaya. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh proses kegiatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi aspek K3 pada setiap proses atau area yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi K3 dilakukan pada suatu proses kerja baik pada kondisi normal, abnormal, emergensi, dan maintenance. Berikut ada jenis-jenis bahaya. Yang pertama, fisik. Yang kedua kimia, yang ketiga biologi, yang keempat psikososial, dan yang kelima ergonomi. Adapun sumber bahaya yang meliputi pelaksanaan pekerjaan atau manusia, peralatan yang digunakan, prosedur pekerjaan, lingkungan tempat kerja, dan energi yang terlibat. Berikut ada 5 hierarki pengendalian risiko K3. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, engineering control. Yang keempat, administrasi kontrol. Dan yang kelima, APD, alat pelindung diri. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi bahaya dan risiko lingkungan kerja di beberapa tempat kota Pontianak. Di sini ada 2 tempat yang saya observasi kemarin. Yang pertama ada di Jalan M. Soho, yang kedua ada di Jalan Reformasi. Aktivitas kerja yang dilakukan yaitu berdiri di ketinggian. Bahayanya berupa bahaya fisik, resiko cedera patah tulang bila terjatuh dari ketinggian. Pengendaliannya berupa penggunaan alat lifeline, safety atau body harness, dan tangga yang aman untuk mencegah jatuh dari ketinggian serta penggunaan safety helmet. Tempat selanjutnya adalah di lokasi sepakat 2. Nama kegiatannya yaitu mengambil semen putih. Jenis bahayanya berupa bahaya kimia. Resikonya bisa meningkatkan resiko penyakit paru-paru jika terpapar debu semen terus-menerus. Yang kedua, dapat menyebabkan iritasi kulit dan bisa saja melukai mata. Cara pengendaliannya disarankan untuk menggunakan kacamata, masker, sarung tangan, dan serta alas kaki tertutup sesuai standar. Selanjutnya dengan tempat yang sama, nama kegiatannya pemasangan blok paping. Jenis bahaya yaitu bahaya fisik. Resikonya berupa terkena alat pemotong atau gerinda. Yang kedua, beresiko tangan terjepit saat memasang paping. Ketiga, cedera punggung akibat gerakan repetitif, membungkuk. Dan yang keempat, kaki tersandung material. Cara pengendaliannya, memakai sepatu safety untuk melindungi agar kaki tidak terluka jika tersandung dan mengubah posisi badan agar tidak selalu melakukan gerakan repetitif. Selanjutnya, sini ada nama kegiatannya, pekerja mendorong gerobak angkong yang sedang melewati jalan Batu Kerikil. Jenis bahayanya berupa bahaya fisik. Resikonya cedera pada lengan pada saat mengangkat beban gerobak terlalu over, dan kaki para pekerja beresiko terbentur dan tersandung ke kaki gerobak dorong. Cara pengendaliannya menggunakan sepatu safety atau sepatu boots serta penggunaan sarung tangan. Lokasi selanjutnya ada di Padat Karya. Nama kegiatannya memindahkan pasir ke dalam gerobak menggunakan sekop.
Jenis bahayanya berupa bahaya biologi, resikonya terinfeksi kulit akibat cacing yang ada di pasir. Cara pengendaliannya, penggunaan sepatu boots dan sarung tangan. Dan lokasi terakhir yang saya observasi yaitu di perumahan Villa Sepakat. Nama kegiatannya berupa pengecatan tembok rumah. Jenis bahayanya berupa bahaya kimia. Resikonya yaitu iritasi mata jika terkena cat yang mengandung zat kimia. Dan yang kedua, mengeluarkan bau tajam saat pengaplikasian yang membuat gangguan saluran pernafasan. Cara pengendaliannya menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung mata. Kesimpulan dan saran. Identifikasi bahaya adalah proses mengendalikan adanya suatu bahaya dan menetapkan karakteristiknya. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan partisipasif, identifikasi bahaya di lingkungan kerja dapat mengurangi resiko kecelakaan dan memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.